Dia menangis, dia keluar dari ruangan saya, dia banting itu pintu. Tah! Ada karyawan yang di luar kaget juga melihat tindakan karyawan perempuan ini. Dan saya pikir, wah, ini mungkin orang-orang yang ada di luar ini bisa jadi berpikiran lain. Mungkin Pak Munte sudah peluk atau apalah ini perempuan, ya, sehingga dia apa? Menangis. Sebagai pimpinan sekarang di perusahaan, Pak. Dan saya tahu Bapak beberapa kali jadi pimpinan terus ini. Bapak temukan nggak orang-orang seperti ini di dalam lingkungan perusahaannya Bapak? Dimanapun saya bekerja, saya selalu tanamkan hal ini, hubas, supaya karyawan di mana bekerja di perusahaan saya itu supaya ikhlas, supaya kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya kerja keras, namun harus kerja cerdas. Ya, teknologi sekarang sudah mumpuni, perlu digunakan itu. Bagi kami mungkin yang sudah umur 60, sudah agak susah untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Namun oleh karena kita dekat dengan karyawan kita, mungkin strategi dari kita, namun tenaga pemikiran disupport oleh anak-anak buah kita. Perlu kerja keras dan kerja cerdas. Saya di kantor berusaha mengerjakan pekerjaan teman saya. Pekerjaan teman? Pekerjaan teman. Oke. Kenapa? Mungkin ini agak jelek pemikiran seperti pemikiran saya. Kalau saya kerjakan dengan ikhlas pekerjaan teman saya bantu dia, ada gunanya. Suatu saat nanti saya tidak masuk kantor, semua orang ini akan tergantung kepada saya. Itu sebabnya saya ikhlas mengerjakan pekerjaan itu. Pekerjaan apapun itu. Kalau saya lihat office boy kurang apa, saya ikut membereskan pekerjaan itu. Dan dia melihat di dalam diri kita bahwa kita berbeda. Kalau teman kita perlu kita bantu. Harus sincere, harus tulus. Saudara tahu kalau kita mengerjakan pekerjaan teman kita, kalau dia tidak ada, kita ada, jalan perusahaan. Tapi kalau kita tidak ada oleh karena pekerjaan kita tidak dikerjakan oleh orang lain, apa jadinya? Itulah sisi negatif yang menjadi positif bagi kita. Kita perlu bantu orang lain. Dengan membantu orang lain, pekerjaan orang lain jadi ringan, jadi terbantu. Namun kita juga mendapat apa? Nilai, ya. Orang lain akan tergantung kepada kita. Seperti itu. Jadi sesungguhnya kalau begitu helping each other itu luas ya? Luas. Ya, dalam pekerjaan profesional itu juga luar biasa. Artinya terlaksana dalam hal seperti itu dan itu akan mendatangkan kebaikan. Begitu ya. Nah, pernah nggak Bapak mengalami kegagalan? Entah kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam kehidupan, dan gimana Pak Munte menyelesaikannya? Tahun 98-99 adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, bahkan beberapa negara terkait. Pada waktu itu saya baru join di perusahaan ini, tahun 97. Saya menjadi salah satu direktur perusahaan sekuritas. Saya dipercayakan oleh pemegang saham
untuk mengembangkan perusahaan ini. Namun keadaan berubah menjadi krisis moneter. Pada saat itu, di samping masalah ekonomi, ada juga masalah internal di perusahaan kami. Ada teman saya direksi yang menyalahgunakan wewenangnya. Pendek cerita, pemegang saham pun mengambil keputusan untuk menutup perusahaan ini. Pada saat itu saya diminta untuk mem-PHK-kan karyawan kami lebih kurang 70 orang. Wow. Rupanya tidak gampang. Dan akhirnya saya pun tidak ada lagi pekerjaan. Akhirnya memberhentikan diri sendiri. Ya, memang pimpinan saya, pemegang saham saya meminta saya supaya bergabung di kantor pusat di Surabaya. Ya, saya bilang terima kasih, saya di Jakarta aja. Ya. Jadi pimpinan kami sebenarnya tidak mau saya berhenti. Pendek cerita, akhirnya mobil perusahaan yang mewah yang saya dapatkan pada saat itu dengan gaji yang tinggi berhenti. Dan pada saat mobil Polpo yang saya gunakan itu saya kembalikan, anak saya yang paling kecil menangis. Dia waktu itu berumur lebih kurang 9 tahun. Yang dokter gigi ini ya? Iya. Dia menangis. Dia merasa bahwa tidak ada lagi mobil bapaknya. Tiap hari saya ke kantor pakai jas. Sekarang tidak pergi lagi. Tapi begitulah kehidupan itu rupanya. Bagi saya, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Statement kalimat yang terakhir ini yang diucapkan oleh Pak Munte ini perlu direnungkan. Saya sengaja nih, saya stop dulu beliau ini. Kalau saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Aku pernah membaca satu ucapan daripada Tuhan Yesus ketika dia sudah mau bangkit ke surga. Dia katakan, sampai hari ini kamu belum pernah meminta sesuatu di dalam namaku, dia bilang. Belum pernah kamu minta sesuatu dalam namaku. Maka minta, dia bilang. Nah ini, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Apa maksud Pak Munte dengan angkat tangan? Kita sering ikut campur tangan dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Kita juga mau ikut campur. Kita mau selesaikan pekerjaan ini dengan segera. Padahal kita perlu angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Jadi kalau kita sudah turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Uruslah urusanmu, katanya. Jadi itu sebabnya kita perlu angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Karena hanya dari Dialah pertolongan yang boleh menolong kita. Pertolongan dari teman, dari keluarga, dari siapapun terbatas. Namun dari Tuhan tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Itu sebabnya kita perlu angkat tangan supaya Dia turun tangan. Luar biasa. Amin. Dalam ini. Pada waktu Pak Munte, saya lihat ini Pak Munte orang yang sangat tegar gitu. Kalau saya lihat semua dari tadi dan pengalaman saya selama ini. Pada waktu memberhentikan karyawan itu 70 orang itu, sebelum memberhentikan diri sendiri, mana perasaan Pak Munte?
ada satu karyawan kami, ada perempuan, saya lupa namanya. Perempuan ini adalah bagian finance, orang yang baik. Yang lain-lainnya itu sudah saya panggil dan kita sudah bayar pesangonnya dan setuju. Saya perhatikan ini si gadis ini, ini gampang ini kasih menyelesaikan ini. Karena saya tahu dia adalah orang baik. Pada waktu dia masuk ke ruangan saya, dia sangat marah. Dan saya katakan kepadanya, inilah keadaan perusahaan kita. Dan dia tidak terima. Dia pukul meja saya. Wah! Saya tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Saya akan bawa Bapak ke Depnaker. Di luar juga dia teriak, tidak terima, saya tidak mau di PHK. Dia keluar lagi, pintu yang terakhir dia pukul, dia pergi. Waduh, saya kecewa, saya kira dia adalah orang yang baik. Dan minggu berikutnya dia datang. Dia datang ke ruangan saya. Dan saya katakan kepadanya, katanya kamu mau bawa Depnaker. Dia duduk, sekarang dia lebih kalem lah. Lebih kalem karena sudah cooling down, sudah 1 minggu. Bagaimana pendapatmu? Jadi dia katakan, Pak, saya terima PHK dengan syarat 3. Oh, boleh. 1, Bapak harus buat surat rekomendasi. Ya, semua yang berhenti, yang di PHK, saya kasih surat pengantar, surat rekomendasi. Kebetulan sekretaris saya tidak ada lagi, saya yang ketik. Oke. Yang kedua, katanya, syarat yang kedua, surat yang Bapak kasih harus bisa dipakai untuk melamar pekerjaan. Saya katakan kepadanya, coba baca dulu ini surat yang saya buat ini, apakah ada yang perlu direvisi? Oke Pak. Soal untuk diterima atau tidak ada kemampuan saya. Tuhan yang memberikan kemampuan. Saya hanya bisa kasih rekomendasi kepadamu. Yang ketiga, dia bilang, apa lagi nih? Wah, jadi seperti dialah yang mendikte. Dialah bos saya. Ya. Saya harus dapat pekerjaan sesegera mungkin. Wah, ini untuk mendapat pekerjaan saya nggak mampu, saya bilang. Jadi saya hanya bisa mampu 1, saya bilang. Saya orang Kristen. Kebetulan dia adalah Chinese. Ya. Konghucu. Bolehkah saya mendoakan Anda? Saya doakan dia. Setelah saya kasih surat itu, saya kasih pesangonnya, dan saya doakan dia agar kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Kemudian dia katakan, Pak, boleh saya bicara lagi? Boleh, silakan. Bapak, perusahaan ini adalah perusahaan yang pertama di mana saya bekerja. Setelah tamat, saya sudah lebih kurang 5 tahun di sini, saya harus PHK. Kampung saya ialah di Pontianak, Pak, di Kalimantan Barat. Bapak saya sudah katakan 5 tahun yang lalu, jangan pergi ke ibu kota. Karena ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri. Inilah yang disampaikan oleh bapak saya. Dan ternyata benar. Saya harus menerima PHK pesangon ini. Terima kasih. Dan setelah itu dia pergi. Rupanya beberapa saat
dia melamar dan dia mendapat pekerjaan yang bagus di Tangerang. Oke. 4 bulan kemudian dia telepon saya. Saya lihat di handphone saya ada keluar namanya, saya tidak angkat. Besoknya dia telepon lagi, saya tidak angkat. Saya tahu ini orang yang bandel ini. Buat apa lagi nih? Ngapain lagi nih telepon saya ini? Kemarin dia pukul pintu saya. Meja. Ya, dia pukul meja saya, marah-marah dia. Itu yang saya ingat dari dia. Hari ketiga dia telepon lagi, akhirnya saya angkat. Apa kabar? Saya bilang, baik Pak, baik. Terus dia tanya saya, Bapak sudah kerja? Wah, ini apa-apaan ini? Kok ini yang nanya pekerjaan? Belum. Bapak mau nggak kerja di perusahaan saya? Emangnya kamu siapa? Kamu direktur perusahaan? Tidak Pak, saya sekarang manajer finance dan accounting. Hah? Jadi apa hubungannya kamu menanya saya? Emangnya kamu mau hire saya? Iya Pak. Hebat sekali kau. Saya bilang begitu sama dia, Pak. Bos kami direktur keuangan mengundurkan diri. Oh. Jadi saya sudah sampaikan nama Bapak ke direktur utama kami. Mau nggak Bapak jadi pengganti direktur itu? Emangnya kau siapa? Kok bisa sampai ke direktur utama bicaranya? Serius Pak? Boleh saya kasih nama Bapak, nomor telepon Bapak ke pimpinan saya? Dalam hati saya, silahkan aja lah, nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Kemudian dia sampaikan nomor dan nama saya ke direktur utama. Besoknya, bosnya itu, direktur utama ini telepon saya. Boleh saya bicara sama Pak Munte? Nah, boleh, silahkan. Dia beritahu saya adalah bosnya ini. Ya, saya senang, saya sudah dengarkan mengenai Bapak. Bapak memphk-kan dia ya. Saya ketawa ya. Mungkin apa yang Bapak dengar itu mungkin yang hanya yang baik-baik saja. Yang jelek-jeleknya belum dia sampaikan. Iya Pak, dia sampaikan juga. Bolehkah saya ketemu dengan Bapak? Dalam rangka apa Pak? Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah, kenalan. Karena mantan anak buah Bapak menjadi karyawan saya sekarang. Oh boleh Pak. Oke, kita janjian makan di Sudirman, disebutkan restoran ini. Oke, kami ketemu di sana. Bapak sama karyawan itu datang dari Tangerang. Si Bapak itu beritahukan, saya butuh orang yang ingin bantu saya. Saya sudah dengarkan mengenai Anda dari dia ini. Dan dia sampaikan apa kelebihan dan kekurangan Bapak. Sepertinya kita cocok ini. Bapak boleh bantu saya. Saya katakan kepada si Bapak ini, Pak, bagaimana kalau kita lihat dulu perusahaan Bapak? Kemudian beberapa hari kemudian saya pergi ke Tangerang. Perusahaannya besar sekali. Ya hanya jauh dari Bekasi. Dia katakan, Bapak boleh tinggal di sini, ada guest house. Sini ada rumah saya. Kalau Bapak mau tidak tiap hari pulang ke Bekasi, gak apa-apa. Bapak tinggal di sini free of charge katanya. Asalkan Bapak mau membantu saya. Saya sampaikan kepada beliau, saya akan diskusikan dengan istri saya karena ini jauh dari Bekasi. Saya diskusikan dengan istri saya bilang terlalu jauh. Dan akhirnya saya telepon Bapak itu, mohon maaf Pak, mungkin kita belum jodoh karena tempatnya terlalu jauh. Apa yang saya dapat saksikan ialah karyawan tadi yang di PHK, ya, yang tadinya marah-marah, dia mengajak saya
untuk bekerja di perusahaannya itu, padahal dia bukan bos. Dia sampaikan segala sesuatunya kepada pimpinannya mengenai saya. Perlu hopeng, perlu teman, perlu network, perlu persahabatan. Karena persahabatan itu sangat bermanfaat, menolong kita pada waktunya. Jadi masalah itu tidak selalu membawa kita untuk jadi jatuh ya. Ya. Dan kadang dari masalah itu bisa muncul hal-hal yang baru ya. Itu karena tadi ada hope itu ya. Ya. Gitu ya. Jadi ada hope itu. Jadi dalam sesusah apapun itu, ya saya 2 bulan lalu Pak Munte, saya mengalami pengalaman yang sangat pahit juga. Saya harus memberhentikan 5 orang karyawan dari perusahaan yang baru kita ambil alih. Karena saya hitung-hitung nggak sanggup ini, akan bermasalah. Tetapi saya harus lakukan. Akhirnya saya lakukan, saya berhentikan. Tapi Pak Munte, mereka tidak melawan, nggak melawan. Mereka tidak, mungkin juga karena tahu ini pengacara ini nggak bisa dilawan ya, jadi masalah nanti kan begitu kan ya. Bayangan saya begitu. Karena sudah sempat mereka juga ke Dapnaker juga sudah dilaporkan, belum ngancam, bukan hanya ngancam, udah laporkan. Tapi ketika saya ngomong sama mereka, mereka terima. Justru itu yang membuat saya jadi sedih. Jadi Pak Munte, sesudah selesai lakukan itu, saya nggak mau lama-lama di situ. Saya keluar dari situ, saya pergi ke toilet Pak. Di situ saya tutup ruangan, saya keluar air mata. Saya membayangkan orang ini tadinya bekerja, memang gajinya udah nggak dibayar. Saya keluar air mata Pak. Aku cuci muka, baru saya keluar dan saya nggak masuk ke kantor lagi. Sering masalah itu membuat kita tertekan. Walaupun masalah orang membuat kita tertekan, tetapi saya lihat selalu ada jalan keluar. Dan saya kira buat mereka juga akan ada jalan keluar. Nah ini tadi menunjukkan walaupun dia di PHK, justru ada jalan keluar buat dia. Justru dia balik mau mengajar kami gitu kan. Nah, jadi di situ saya lihat ada nilai yang baik, paling tidak buat orang yang diberhentikan ini, sehingga dia ajak lagi, dia malah mau orang yang mem-PHK dia untuk jadi bosnya, kan itu luar biasa. Luar biasa. Baik Pak. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, silakan. Mengenai krisis yang tahun 98 itu. Iya. Jadi tadi saya nggak kerja lagi. Ya. Suatu kali teman saya Esron Siburian. Ya, Surabaya ya. Ya. Perusahaannya sudah TBK. Ya. Punya hutang banyak. Wow. Dia telepon saya, Munte, tolong dulu saya. Hutang saya banyak, hutang perusahaan saya. Wah, gimana ini jawabnya ini? Padahal saya nggak kerja lagi. Saya katakan, berapa utangmu? Berapa utang perusahaanmu? Dia sebutkan sejumlah sekian angka besar sekali. Saya katakan kepadanya, jangan bayar. Bagaimana jangan bayar? Ini kreditor sudah nuntut saya sana sini, saya sudah harus, jangan bayar. Itu melalui telepon. Saya nggak kerja lagi, saya di rumah. Dia nggak tahu saya nggak kerja lagi. Akhirnya dia panggil saya ke Blok M Plaza di kantornya. Munte, datang dulu kau ke sini, kita makan siang. Jadi saya datang ke kantornya. Dia ceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan ini. Kenapa kamu bilang jangan bayar? Saya katakan ini sedang sulit.
keadaan ekonomi sedang sulit, tidak perlu dibayar. Siapa yang punya duit itu yang jadi raja. Jangan bayar. Wah, tapi mereka sudah begini-begini. Tidak usah bayar. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian saya gambar. Saya belum pernah melakukan itu. Ya, ini kita buat, ini langkahnya, ini. Kemudian dia katakan, boleh kau lakukan itu. Pernah kau lakukan? Belum. Bisa kau lakukan? Bisa. Oke, terima kasih. Dia adalah kakak kelas saya di Unai. 2 tahun di atas saya. Oke. Jadi dia kenal saya. Ya kebetulan dia orang Siantar juga. Jadi dia kenal saya, siapa saya. Yeah. Saya juga kenal dia. Yeah. Kemudian 2 minggu kemudian dia telepon lagi saya. Munte, datang dulu kau ke sini. Ngapain lagi datang-datang? Saya bilang sama dia. Ya, tolong dulu Tuan Nami, itu bahasa Batak. Yeah. Datang dulu kawan. Saya sudah sampaikan kepada bos saya, bos besar, pemegang saham. Ya, datang dulu kau ke sini. Ya, karena teman yang bilang, ya saya datang. Saya datang ke kantornya, saya jelasin. Kami kenalan sama bosnya, pemegang saham, komisaris utama. Tadi Esron adalah direktur utama. Dan saya terangkan bagaimana caranya menyelesaikan hutang yang begitu besar, yang menggunung itu. Kemudian dia tanya, apakah Anda pernah melakukannya? Belum pernah. Anda bisa melakukannya? Bisa. Hebat juga ini pikirnya. Belum pernah tapi bisa. Bisa. Optimismenya Yakin luar biasa. Bisa. Saya pikir begitu. Ya. Karena saya nggak kerja lagi. Bisa kau lakukan? Bisa. Setelah selesai itu, dia dia tidak telepon lagi. Ya. 3 minggu kemudian dia telepon lagi. Jadi pada waktu yang ketiga ini dia telepon, Munte datang dulu kau, kita makan siang dulu. Terus-terusan aku datang ke kantormu, malas saya. Ngapain? Aku udah bicara sama bosmu nggak ada tanggapannya. Tolonglah dulu sekali ini. Ya, malas. Kalau hanya makan siangnya enggak lah, aku udah makan. Saya bilang sama teman saya ini, datanglah sekali ini saja. Ya, wah ini sudah teman yang bilang ya harus datanglah. Rupanya di kantor mereka itu lagi tegang, mereka berdua. Oke. Pemegang saham, komisaris utama dia, dan direktur utama. Rupanya komisaris utama ini dia orang Surabaya, dia cross check sama perusahaan di mana saya tadinya bekerja. Ya. Apakah Anda kenal dengan Munte? Wah, saya kenal, itu direktur saya dulu. Bagaimana dia? Saya tidak tahu dia cerita apa. Ya, saya dapat cerita ini ialah dari teman saya si Esron. Ya. Kemudian dia bilang sama si Esron ini, saya cek si Munte itu nggak kerja lagi. Bagaimana kalau kita kasih kerjaan ini? Ini kan duit. Nanti dilarikan itu duitnya. Ini duitnya bukan kecil. Kemudian si Esron ini bilang rupanya sama bosnya ini, saya kenal si Munte itu. Kampungnya juga saya kenal, rumahnya juga saya kenal. Dia adik kelas saya di Bandung. Saya kenal baik sama dia. Saya tahu karakternya itu. 1 rupiah pun dia nggak akan ambil duitmu itu, katanya. 1 rupiah, tapi kalau 1 miliar, kata bosnya ini. Jadi Esron tersinggung rupanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh komisaris utama, pemegang saham yang terbesar. Padahal saya sudah ditelepon tadi supaya datang. Wah, gimana lagi? Mau saya telepon ini semuanya nggak usah datang lagi. Ya, sudah seperti nggak enak dia. Yeah. Padahal saya sudah on the way ke kantornya. Rupanya teman saya ini sudah marah.
Tapi nggak boleh dia tunjukkan kemarahannya kepada bosnya. Akhirnya pada waktu jam makan siang, dia sendirian makan pergi ke food court. Ya. Dia tinggalkan bosnya di atas. Pada waktu bosnya lihat, mana Esron? Dia lihat nggak ada. Dia nggak ada. Mana dia? Dicari. Rupanya di food court. Jadi bosnya ini ya menjumpai dia di food court dan ditanya, kenapa kau makan sendiri? Udah lapar kali pak. Udah lapar sekali tadi, makanya saya duluan. Ya saya nggak ajak bapak. Tapi saya ini si Munte ini. Apa jaminannya nanti kalau kita tunjuk dia melakukan pekerjaan ini? Karena jengkel ini si Esron, dia bilang leher saya jaminannya. Leher saya. Emangnya leher kamu mana lebih mahal dari leher sapi? Kata bosnya ini. Makin jengkel di si Esron ini. Wah ini sudah dilecehkan ini teman saya. Ya pak, kalau bapak nggak percaya sama dia nggak apa-apa, nggak usah, katanya. Kemudian sudah selesai makan, saya pun nyampe di kantornya di lantai 7. Ya kami ketemu. Saya tidak tahu apa yang mereka diskusikan. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya itu. Belakangan. Dan pada waktu ketemu, langsung bosnya ini bilang, Pak, saya tertarik dengan apa yang Anda usulkan. Kita boleh lakukan mulai? Boleh. Terus saya tanya dia, berapa uang Bapak? 5 miliar. Oke, Bapak pegang 5 miliar itu, Bapak gak usah transfer ke saya. Kita akan buat skenario-nya ini. A, B, C. Nanti setelah saya katakan Bapak transfer ke sini. Pendek cerita, saya bisa menyelesaikan hutang-hutangnya lebih kurang 400 miliar tanpa keluar duit yang besar. Dan saya dapat duit banyak. Inilah uang yang pernah saya dapat yang paling besar selama saya bekerja. Pada waktu krisis moneter tahun 98. Saya dapat duit banyak sekali. Saya menjadi personal advisor kepada perusahaan ini, kepada bosnya teman saya ini. Dan itulah yang saya katakan tadi, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Begitu saya dapat duit ini, saya katakan kepada anak saya yang paling kecil, karena hanya dia yang ada di rumah sekarang. Winnie, sini. Kita mau berdoa dulu. Bapak sudah ada duit. Dia tidak percaya. Karena tiap hari saya sama istri saya pergi ke kebun. Dari mana duitnya? Ngerampok, pikirnya. Karena pada waktu fasilitas itu ditarik, dia menangis terseduh-seduh. Masih kecil waktu itu. Masih kecil. Wah, ini bapak saya tidak kerja lagi, tidak ada duitnya lagi, ya. Tapi berapa bulan kemudian saya katakan kepada dia, kita perlu berdoa pada sore hari, pada malam hari. Ya, duit bapak sudah banyak, mau kita beli seperti itu mobilnya? Dia lihat saya, sepertinya dia tidak percaya. Bapak boleh beli. Dia katakan, Pak, tidak usah. Kita masih ada mobil Kijang. Tidak perlu, Pak. Wah, terima kasih, kau adalah anak yang bijaksana. Ya. Jadi pada waktu krisis banyak orang yang jual rumah, jual mobil, saya beli rumah, bikin rumah. Itulah kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi boleh menjadi berkat kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa. Ini keren. Blended ini semua ini. Yang ada 7D, 7H ini saya kira blended. Orang yang berinteraksi dengan Pak Munte betul-betul firm 100%, ada honesty. Tadi dia bilang apa? Jaminannya apa? Leher saya katanya. Itu tidak gampang. It's not easy.
Tidak gampang. Leher gue jaminannya. Nggak main-main itu. Saya boleh tanya satu hal. Ini beberapa pertanyaan saya terakhir. Apa pengalaman yang paling pernah atau yang pernah paling mengecewakan terhadap Pak Munte, atau terhadap semua keluarga, pengalaman keluarga atau pengalaman Munte yang paling mengecewakan kepada Bapak, di mana Bapak merasa seperti stuck, nggak bisa ngapain?